dolar di 2025. Nilai perusahaannya dari 350 naik ke 4 triliun dolar. Itu tuh bukan growth yang biasa aja loh, itu 1100% dalam 15 tahun. Walaupun di bawah Tim Cook, iPhone ya begitu. Nah, menurut gua inovasinya stagnan. Tapi lahirlah Apple Watch dan dia dominasi industri wearable. AirPods, dia tuh sampai nyiptain kategori baru. Bayangin ya, penjualan satu produk itu doang, nilainya tuh bisa lebih gede daripada banyak perusahaan di Fortune 500. Nah, yang paling krusial nih, karena otaknya Tim Cook itu kayak semua serba sistem. Dia ngembangin namanya Apple Services. Ini layanan yang kayak App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV, yang pendapatannya sekarang 100 miliar dolar per tahun, dan itu untungnya lebih gede daripada jualan barang-barang hardware. Cuma balik lagi nih, ini bet gedenya. Ada satu problem yang Tim Cook belum berhasil selesain sebelum dia pergi, yang menurut gua satu kegagalan Apple terbesar dalam sepanjang sejarah mereka, yang sampai sekarang gua kesel. Dan ini yang diwarisin sama Ternus, namanya Siri. Ingat ya, Siri itu di launch 2011. Itu tahun yang sama Tim Cook jadi CEO. Dan itu 11 tahun sebelum ChatGPT ada. Jadi Apple tuh udah punya head start yang nggak dimilikin sama perusahaan manapun. Inovasinya tuh gila banget. Tapi apa terjadi? Di tahun 2018, Tim Cook itu nge-hijack yang namanya John Ginandrea dari Google. Dia head of AI and search dari Google, yang gajinya itu diperkirakan sekitar ratusan juta dolar. Nah, Ginandrea ini gabung di Apple jadi eksekutif tim untuk memimpin AI, core machine learning, dan Siri. Tapi mau gimana pun, sampai sekarang nih, Siri tuh masih sampah. Dan menurut gue dari semua AI assistant, dia yang paling sampah. Terus kita disodorin sama gebrakan baru di tahun 2024, WWDC, yang katanya janji rilis di 2025 dan diundur lagi ke 2026, yaitu namanya Apple Intelligence. Tapi buat kalian yang pakai iPhone sampai sekarang, jujur aja, kalian pakai nggak Apple Intelligence? Keluar nggak fitur-fitur yang dijanjiin? Ini aneh loh, ini perusahaan yang punya branding paling inovatif di dunia, tapi fitur yang harusnya dipegang untuk masa depan malah jelek sendiri. Padahal dia udah nge-hire kompetitor terbesarnya sendiri, Google. Jadi hasilnya hampir 7 tahun Siri itu kalah dari Alexa, dari Google Assistant, kalah jauh dari ChatGPT, sampai akhirnya Ginandrea ini pensiun di awal